Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Amanda dari SMA Negeri 2 Bangkalan. Saat ini saya sedang berada di Wisata Religi Bangkalan. Setiap tempat memiliki kisahnya sendiri, begitu juga air mata Epu. Saat ini saya akan mengobrol langsung dengan juru kunci yang ada di sini, supaya informasi yang diberikan sangat jelas. Yuk teman-teman, ikutin, let's go! Baik, sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Amanda dari SMA Negeri 2 Bangkalan. Saya di sini memiliki tugas sejarah Bapak, di mana saya harus mewawancarai tempat-tempat bersejarah yang ada di Bangkalan. Dan saya memilih tempat air mata Epu ini sebagai tempat saya untuk mencari sejarahnya. Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk mewawancara Bapak, boleh? Sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri Bapak. Saya Pak Soli. Pak Soli. Ya, selaku juru kunci sumber air mata itu. Oh ya, baik. Langsung saja ya Bapak, kalau boleh tahu nih, asal-usul dari air mata Epu itu bagaimana Bapak? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Ratu Ibu kesini tuh datang memang untuk bertapa. Ya. Selain mendoakan keselamatan suami, Raden Praseno ini kan sering diperbantukan ke Mataram. Nah, dalam hajatnya beliau, selain mendoakan keselamatan Raden Praseno, punya hajat lagi 7 turunan. Dalam artian 7 turunan ini Cera Raja tidak belok. Cuma sepengembalian sang suami dari Mataram mendengar Ratu Ibu itu bertapa dan memohon 7 turunan saja, suaminya tidak mau. Kenapa? Doanya cuma segitu. Nah, seterusnya dari kekecewaan suami, Ratu Ibu bertapa lagi sampai sepeninggalnya air matanya yang jatuh ke bumi ini membentuk sendal. Ya, kalau boleh tahu nama ratunya siapa? Kalau Ratu Ibu sendiri namanya Syarifah Ambami. Untuk airnya? Raden Praseno suaminya. Ya, cuma untuk makam suaminya ada di Mokirim Bantul. Sanding makamnya Sultan Agung. Ya. Kalau boleh tahu nih Bapak, apa betul sumber air yang ada di sini itu dianggap keramat karena airnya itu terus mengalir Bapak? Memang air ini dikeramatkan banyak orang, bukan orang air mata saja, sudah sampai mana-mana. Ya, dan memang diyakini air ini memang untuk pengobatan. Pengobatan semacam apa Bapak? Semua tergantung keyakinan dari peziarah. Kalau boleh tahu Bapak, wisata ini itu diperkenalkan dari tahun berapa Bapak? Kalau untuk keseharian sendiri sudah dari dulu. Kurang lebih kalau dari wafatnya Ratu Ibu 350 tahunan. Ya, ya. Kalau boleh tahu Bapak, kan banyak ini peziarah dari luar kota. Biasanya kebiasaan apa sih para peziarah itu kesini tuh biasanya ngapain Bapak selain? Ya mereka berdoa tawasul Ratu Ibu.
setelah itu ngambil airnya. Ya, makanya banyak pesaro yang bukan bawa. Apa di tempat ini ada larangan-larangan tertentu? Tidak ada. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, mungkin ada pesan dan pesan untuk generasi selanjutnya untuk melanjutkan wisata ini agar tetap dikenal oleh banyak orang dan banyak orang. Kalau kedepannya memang generasi berikutnya itu kan harus mengerti sejarah supaya tidak hilang. Karena cerita seperti ini gampang hilang. Jadi ya memang harus dirawat, harus sering istilahnya itu dieksplor gitu. Mungkin cukup segitu aja Bapak Ya. wawancara dari saya. Terima kasih atas ilmunya, itu sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih Bapak. Kisah air mata Epu berpusat pada Ratu Ibu Syarifah Ambami, seorang perempuan yang diyakini sebagai keturunan Waliullah Sunan Giri, dan suaminya Raden Praseno sebagai penembahan Cakraningrat I. Suatu hari, Ratu Epu melakukan pertapaan di perbukitan di Desa Buduran Arosbaya untuk mendoakan keselamatan sang suami dan berdoa agar keturunannya sebanyak 7 orang menjadi penguasa Madura. Namun sang suami kembali dari rantaunya. Ratu Epu menceritakan tentang hal tersebut kepada sang suami. Namun sang suami justru merasa kecewa karena hanya 7 keturunan yang diminta. Mengetahui akan kekecewaan sang suami, Ratu Epu merasa bersalah dan sedih yang luar biasa, sehingga ia menangis siang dan malam tanpa henti. Air mata yang jatuh ke bumi dari kesedihan Ratu Epu terus mengalir dan membanjiri tempat pertapaannya, membentuk mata air yang kemudian dikenal sebagai air mata Epu. Hingga kini, mata air tersebut tidak pernah kering dan dipercaya memiliki khasiat obat oleh masyarakat sekitar, menjadikannya tempat ziarah yang ramai dikunjungi dari berbagai Nusantara. Air mata Epu terletak di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kompleks makam ini menjadi situs ziarah dan wisata religi yang dihormati. Tempat ini menyimpan makam para bangsawan dari Wangsa Cakraningrat. Air dari mata air suci ini dipercaya membawa berkah dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit, sehingga banyak peziarah yang membawanya pulang sebagai oleh-olehnya. Selain nilai sejarah dan religius, tempat ini juga dianggap mengandung pelajaran tentang pengorbanan dan keikhlasan seorang istri bagi para wanita, serta mengajarkan pria untuk lebih menghargai perasaan para wanita.